Hei, kenapa kamu ketawa? Emangnya di sini ada yang lucu ya? Kamu gak lihat air mataku? Kamu nangis? Iya. Kenapa? Oh iya, nama kamu siapa? Nama aku Bocil. Nama kamu siapa? Hai Bocil, nama aku Bigi. Hahaha. Oh, Bigi. Kamu kenapa nangis? Aku sedih. Gigi aku copot. Tuh giginya. Ih, kamu ompong dong. Haha. Iya, aku malu. Kamu umur berapa, Cil? Aku umur 6 tahun. Aku juga sama kok, usia 6 tahun. Dan kata kakak aku, Kak Nur Amalia, itu merupakan ciri anak usia 6 tahun. Masa sih? Iya, kamu jangan takut ya, Cil. Biar kamu lebih paham ciri perkembangan di umur kita 6 tahun ini. Mending kita dengerin yuk penjelasan Kak Nur. Wah, asyik. Ayo. Assalamualaikum, hai Bocil, hai Bigi. Kenalin ya, nama kakak Nur Amalia Putri. Tadi Bigi cerita kalau Bocil nangis karena malu giginya patah. Nah, Bocil jangan merasa malu karena ompong ya. Karena gigi patah itu memang salah satu perkembangan fisik anak-anak di usia 6-7 tahun, di mana gigi susu akan lepas dan ompong hingga gigi permanennya tumbuh. Nah, di sini kakak akan menjelaskan contoh-contoh perkembangan fisik yang akan dialami oleh anak di usia 6-7 tahun. Di usia Bocil yang 6 tahun ini, Bocil akan tumbuh menjadi lebih tinggi hingga 8 cm dari sebelumnya loh. Dan berat badan Bocil juga akan bertambah hingga 2,3 kg. Nah, gak cuma itu, Bocil juga sudah mulai bisa membantu ibu melakukan tugas rumah sederhana seperti membersihkan tempat tidur sendiri dan menyapu. Bocil juga sudah bisa menulis dengan rapih dan lebih terbaca. Nah, ketika Bocil nanti sudah berusia 7 tahun, Bocil akan menjadi anak yang lebih dewasa dibanding dengan sebelumnya. Selama masa perkembangan fisik di usia 7 tahun ini, Bocil sudah bisa diajak olahraga ringan secara rutin. Gigi permanen Bocil satu persatu akan tumbuh sebagai pengganti gigi yang patah tadi. Berat badan Bocil juga akan bertambah lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, gimana Bocil? Sudah paham kan tentang perkembangan fisik di usia 6-7 tahun? Kalau sudah paham, kakak pamit dulu ya. Dadah, wassalamualaikum. Makasih ya Kak Nur. Sekarang Bocil tidak takut lagi dan tidak malu lagi deh. Tapi Bigi jadi penasaran dan ingin tahu gimana ciri tubuh Bigi di umur 8 dan 9 tahun. Kalau yang satu ini, kita tanyakan ke kakak aku aja gimana? Namanya Kawina. Oh, boleh. Halo
Bocil dan Bigi. Ya, betul sekali. Ya, jadi Bocil dan Bigi itu tidak perlu takut sayang ya terhadap apapun yang terjadi dalam tubuh Bocil dan Bigi. Salah satunya tadi ompong. Ya, tidak perlu takut sayang. Nah, Bocil dan Bigi ini sedang ada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Terutama dalam hal fisik sayang ya, tubuh gitu. Nah, ya, apa sih masa pertumbuhan dan perkembangan gitu ya? Nah, contohnya misalkan sekarang Bocil dan Bigi itu berat badannya 30 kg. Nah, ketika Bocil dan Bigi mengalami pertumbuhan, berat badan Bocil dan Bigi akan bertambah nih menjadi 35 kg. Wah, berat sekali ya. Nah, gitu. Kalau berkembang, itu gimana sih? Kalau berkembang, Bocil dan Bigi yang tadinya tidak bisa memakai pakaian sendiri menjadi bisa ya menggunakan pakaian sendiri gitu. Artinya ada suatu kemampuan tambahan yang dikuasai oleh Bocil dan Bigi. Seperti itu ya. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan ketika Bocil dan Bigi usia 8 tahun. Nah, itu juga merupakan suatu pertumbuhan gitu ya. Usia Bocil akan bertambah gitu ya, akan bertambah besar menjadi 8 tahun. Nah, gimana aja ya? Oke, dalam usia 8 tahun Bocil dan Bigi itu akan semakin beraktivitas ya, tak terbatas gitu ya, bermain lompat tali, kemudian bermain lari-lari dengan sangat kencang gitu ya. Dan dalam usia ini Bocil dan Bigi itu harus berhati-hati gitu ya dalam beraktivitas karena akan rentan sekali dalam jatuh ya. Anak kecil, coba kakak akan tanya gitu ya, sekarang Bocil dan Bigi kalau misalkan lari-lari suka jatuh tidak? Gitu ya. Ya, karena dalam usia ini Bocil dan Bigi tidak mengenal lelah ya, terus saja bermain. Ketika sudah kecapean, jatuh deh gitu. Ya, tetap kita harus berhati-hati ya Bocil dan Bigi. Nah, selanjutnya nih ya, berat badan tadi yang sudah dijelaskan ya, maka akan bertambah besar. Itu yang tadinya 30 kg menjadi 35 kg. Ya, usia 88 tahun. Mohon maaf. Nah, usia 8 tahun. Kemudian ya, tidak hanya berat badan, tetapi tinggi badannya juga bertambah tinggi seperti jerapah. Wow, ya, seperti jerapah. Nah, berbicara ompong, ya seperti giginya Bocil, ompong. Nah, nanti juga Bigi akan mengalaminya, gitu ya. Jangan takut gitu karena yang copot itu adalah gigi susu ya, namanya gigi susu. Jadi itu merupakan gigi yang bertumbuh sementara dalam mulut kita. Gitu Bocil ya, tenang saja, nanti juga gigi tersebut akan bertumbuh lagi menjadi gigi tetap ya, gigi yang akan menetap sampai Bocil besar gitu. Oke ya, mengenai gigi selanjutnya nih ya, nanti Bocil dan Bigi itu akan semakin lincah dalam bergerak ya. Bocil dan Bigi akan terus bergerak ya, akan pandai sekali mempraktekkan gerakan-gerakan yang sulit gitu. Kemudian nah, di sini
keseimbangan, kemampuan keseimbangan didapatkan ya. Misalnya saja ketika Bocil dan Bigi bermain sepatu roda. Wah, asyik sekali ya bermain sepatu roda. Nah, di sana Bocil dan Bigi akan bisa mengendalikan sepatu roda itu menjadi permainan yang sangat seru gitu ya. Di jalanan bermain sepatu roda karena Bigi dan Bocil sudah bisa menyeimbangkan tubuh Bocil dan Bigi gitu ya. Nah, itu merupakan ciri ya. Itu merupakan ciri dari usia 8 tahun. Nah, gimana nih? Seru nggak ya? Usia 8 tahun. Di sini Bocil dan Bigi akan berlari cepat gitu ya. Nah, oke, lanjut ya, bertumbuh besar. Nih ya, naik ke 9 tahun. Di sini perubahan fisik ya, perubahan tubuh Bocil dan Bigi akan sangat terlihat sayang gitu ya. Nah, berat badannya juga makin tinggi ya, makin bertambah gitu beserta tinggi badannya gitu ya. Nah, iya, jadi Bocil dan Bigi itu tidak akan 6 tahun saja gitu karena mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan gitu. Nah, di sini di usia 9 tahun ini, Bocil dan Bigi akan selalu diawasi ya, dibimbing oleh mamah papa Bocil dan Bigi gitu ya. Kenapa? Karena dalam usia 9 tahun ini, Bocil dan Bigi masuk ke dalam usia remaja sayang gitu ya. Ada yang namanya pubertas itu ya, itu remaja gitu. Perubahan fisik ya, tubuh secara emosional gitu ya, nanti akan tidak terkontrol. Jadi Bocil dan Bigi itu akan marah-marah gitu ya, tetapi marah-marahnya bukan marah-marah tidak jelas dong ya gitu. Kakak percaya kok Bocil dan Bigi adalah anak-anak baik ya, jadi bisa mengontrol emosi diri kita sendiri. Oke, selanjutnya Bocil dan Bigi itu akan semakin memperhatikan tubuh Bocil dan Bigi. Dalam segi apa sih Kak? Dalam segi kebersihannya ya, Bocil dan Bigi itu akan cinta akan kebersihan gitu ya. Cinta akan kebersihan, kemudian juga peduli nih terhadap pakaian yang dipakai oleh Bocil dan Bigi ya. Mulai dari aku hari ini pakai baju apa ya, aku hari ini mau pakai baju biru tua dan biru muda ya, agar selaras warnanya. Nah, dalam usia ini Bocil dan Bigi sudah bisa menentukan gitu ya, mana penampilan yang baik untuk digunakan dan mana penampilan yang tidak baik untuk digunakan gitu ya. Nah, dalam usia 9 tahun ini ya juga bisa terjadi ompong ya, kalau misalkan memang gigi susunya masih ada gitu dalam mulut kita gitu. Ada juga yang sudah tetap semuanya ya, gigi tetap semuanya gitu. Nah ya, dalam usia 9 tahun ini juga Bocil dan Bigi itu akan bisa yang namanya bekerja kelompok, kemudian juga beraktivitas secara terstruktur gitu ya, secara rapi gitu. Kemudian juga tulisan Bocil dan Bigi akan semakin bagus gitu ya, perkembangan yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Dalam usia ini bisa dibilang Bocil dan Bigi itu semakin besar ya, semakin besar dan harus bisa membuat bangga kedua orang tua gitu. Bocil dan Bigi ya, penjelasan mengenai usia 9 tahun dan 8 tahun. Nah, untuk gimana nih, Bocil dan Bigi bingung gak gitu ya, udah paham belum gitu. Dan nanti juga ada waktunya ya Bocil dan Bigi masuk ke dalam usia ini. Oke ya, mungkin dari kakak
Cukup sekian ya pembahasan mengenai ciri-ciri usia 8 tahun dan 9 tahun. Semoga Bocil dan Bigi paham. Oke, kakak pamit dulu. Dadah. Tidak. Bocil tidak mau pakai skincare. Iya, jangan ya Cil. Kita pakai bedak Johnson saja ya. Wow, semakin seru menjadi besar ya Bigi. Ada juga yang semakin besar Cil. Yuk kita dengar gimana sih kita di usia 10 dan 11 tahun. Kali ini siapa yang akan menjelaskan, Gi? Ada Kak Lintang nih Cil. Ayo kita dengarkan. Ciri perkembangan fisik anak usia 10 tahun dan 11 tahun. Secara umum, hampir semua anak akan mengalami percepatan pertumbuhan. Anak perempuan umumnya lebih matang secara fisik dan beberapa di antaranya mulai memasuki masa puber. Usia 10 tahun ini merupakan usia sekolah di kelas 4 atau 5. Perkembangan motorik anak SD kelas 4 dan kelas 5 terlihat dari frekuensi aktivitas fisik yang lebih intens, lebih mahir, melakukan gerakan olahraga dan membuat prakarya, juga bisa menggunakan perkakas dan peralatan yang lebih sulit. Pada usia 11 tahun, anak perempuan akan mengalami perkembangan fisik berupa tinggi badan dan berat badan yang meningkat lebih pesat daripada anak laki-laki. Sehingga tidak heran jika anak perempuan terlihat lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan anak laki-laki seusianya. Perubahan fisik yang cukup besar akan dialami anak usia ini. Perubahan fisik juga tampak pada organ seksual. Perkembangan fisik yang terjadi pada anak usia 11 tahun ditandai dengan yang pertama, pertumbuhan rambut di ketiak maupun di area genital sebagai tanda awal pubertas. Yang kedua, kulit dan rambut yang lebih berminyak akibat pembentukan hormon dalam tubuh. Yang ketiga, kecenderungan suara yang lebih berat. Yang keempat, mulai memperhatikan citra tubuhnya dibandingkan sebelumnya. Yang kelima, anak perempuan mulai mengalami pertumbuhan payudara. Bahkan beberapa di antara mungkin sudah ada yang mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Yang keenam, pada anak laki-laki terjadi pertumbuhan penis dan testis. Yang ketujuh, akan lebih banyak makan dan tidur. Namun tak jarang juga yang justru lebih jarang makan karena sudah mulai memperhatikan postur tubuhnya. Tapi aku tidak suka lah usia 11 tahun karena akan banyak tidur. Iya, lebih seru kita bermain sepanjang hari ya kan Cil? Ya, dong. Aduh, mami aku udah manggil nih. Tapi aku penasaran di umur kita 12 tahun. Iya ya, apa yang akan terjadi kalau kita berusia 12 tahun? Ya sudah, mending kakak sepupu aku aja yang jelasin ya Cil. Wah, pasti seru. Perkembangan fisik anak usia 12 tahun. Memasuki usia 12 tahun, anak akan mengalami berbagai perubahan yang cukup drastis. Fase remaja juga akan mengalami perkembangan fisik, demikian juga kognitif, psikologis, dan bahasa. Pada usia 12 tahun, perkembangan fisik yang paling terasa pada anak adalah pubertas. Pada anak perempuan, ini adalah usia di mana ia sudah atau sedang memulai masa puber. Sementara itu, pada anak laki-laki biasanya proses menuju pubertas baru dimulai. Usia 12 tahun merupakan usia sekolah di kelas 6 SD. Perkembangan motorik anak SD kelas 6 bisa dikatakan sudah sempurna dan menyeluruh. Di usia ini, anak mulai lebih banyak makan, bicara, beraktivitas fisik untuk menyalurkan energi dan staminanya yang semakin tinggi.
Secara fisik mulai tampak perubahan jelas antara anak laki-laki dan perempuan. Pada usia ini terjadi perubahan fisik. Beberapa perubahan fisik yang akan dialami oleh anak pada usia ini antara lain, anak perempuan akan mengalami pertumbuhan payudara. Anak perempuan mungkin akan mengalami menstruasi pertama. Anak perempuan maupun laki-laki akan mengalami pertumbuhan rambut di ketiak dan di area kemaluan. Anak laki-laki akan mengalami pertumbuhan penis dan testis. Anak laki-laki akan mengalami perubahan suara menjadi lebih berat. Dan anak laki-laki mungkin akan mengalami pertumbuhan rambut di area wajah. Cil, kita berasa sudah besar ya, hihi. Aku membayangkan loh, Cil. Tenang Vicky, tenang. Nanti juga kita akan besar pada waktunya. Sabar ya Gi, sabar. Iya, Cil, seru sekali ya. Aku jadi belajar banyak hari ini. Makasih juga loh Vicky. Udah membuat aku tidak takut lagi. Ya udah, aku pulang dulu ya, Cil. Dadah. Nanti kita cerita lagi ya Gi. Dadah.